Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya. Untuk pemahar berikutnya yaitu klien nomor 4040. Ini terawangannya masuknya kemarin ya. Kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 26 Oktober 2022 jam 10 pagi. Baru bisa Mbak Wira terawangan hari ini ya, 27 Oktober. Habis Isya ya, habis Isya. Kenapa kok begitu? Karena ada hal yang pahit untuk disampaikan. Ada hal yang tidak nyaman untuk disampaikan, tapi karena Anda ingin tahu kebenarannya, maka ya harus Mbak Wira sampaikan apa adanya. Dari kemarin itu Mbak Wira masih memastikan ya apa benar sih gitu kan, kelakuan dari klien nomor 4040 itu seperti ini gitu. Ada hal yang harus Mbak Wira tanting berkali-kali, ada pertanyaan yang harus Mbak Wira ulang berkali-kali ya, sehingga hasil pertanyaan itu tidak kemudian bisa langsung diberikan. Karena terawangan itu adalah seni. Seni menyampaikan berita gembira, seni menyampaikan berita buruk. Kenapa? Karena 2022 ini banyak orang yang tidak siap. Apabila hasilnya indah sesuai dengan harapan dia senang. Tapi apabila kabarnya kurang indah, kabarnya kurang baik, kurang sesuai dengan yang dia inginkan, dia protes. Nah itu. Jadi ya memang profesi ini adalah seni ya. Sama seperti dokter kalau menyampaikan hasil analisa itu, kalau baik gitu ya orang bisa menerima dengan mudah. Tapi kalau kurang baik hasilnya kan perlu seni. Gitu. Ya jadi Mbak Wira dari kemarin memastikan berkali-kali, tapi karena didesak terus ya, maka Mbak Wira sampaikan sekarang juga mungkin dengan bahasa yang agak pahit, agak pedes di telinga. Saya harap Anda bisa menerimanya ya. Wawancara Khodam. Khodam ini sebelumnya telah Mbak Wira terawang ya. Memang ini betul berkhodam, terlepas dari Mbak Wira tidak tahu ini buatan siapa, praktisinya siapa, harganya berapa. Mbak Wira tidak tahu. Yang jelas di sini Mbak Wira akan menyampaikan apa adanya tanpa unsur ingin menjelekkan ataupun menjatuhkan siapapun ya. Pertanyaan pertama, apakah jahat atau tidak kodamnya? Jawabannya tidak jahat atau baik-baik saja. Apakah memberikan dampak buruk bagi saya maupun seisi rumah? Jawabannya positif. Tidak memberikan dampak buruk bagi Anda ataupun siapapun di rumah Anda. Lalu gimana keadaan kodamnya? Jawabannya adalah sudah lebih baik dan sudah lebih dekat dibanding dengan pertama kali di Terawang. Kok bisa Mbak Wira menyampaikan seperti itu? Karena Mbak Wira menemukan ini bahasa Roso ya. Bahasa Roso itu jangan Anda terjemahkan secara tekstual, jangan Anda terima secara saklek ya. Ini bahasa Roso. Mbak Wira sudah merasakan ada pencampuran energi antara manusia dengan khodamnya. Yang mana itu kalau diterjemahkan dalam artinya apa sih gitu kan, diterjemahkan dalam video ini maksudnya adalah ini tuahnya udah jalan, hubungan antara khodam dan manusianya udah dekat. Memang Mbak Wira tidak bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah diterima selain pencampuran energi. Karena memang Mbak Wira bisa merasakan, oh ini energi manusianya belum nyampur nih. Kayak nggak bisa Mbak Wira temukan di dalam benda itu gitu. Itu tanda bahwa khodamnya hubungannya masih jauh dengan tuannya. Tapi kalau pada benda milik klien nomor 4040 ini Mbak Wira bisa merasakan, oh sudah ada energi manusia nih di dalam benda ini. Itu menjadi tanda bahwa memang hubungannya udah lebih dekat dibanding sebelumnya gitu. Itu bahasa Roso ya. Jadi jangan Anda terjemahkan secara kaku. Kemudian juga jangan sampai dijadikan bahan bulian di luar. Apa katanya Mbak Wira itu ada pencampuran energi kok bercampur-campur kayak es. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Sekali lagi itu adalah bahasa Roso ya. Sama seperti ketika ada bahasa seperti ini. Di langit itu ada teman-teman Rara gitu kan. Orang awam akan menganggap, wah apa temannya Rara kok ada di langit? Emang Rara itu bangsa apa? Kalau bangsa manusia kok teman-temannya di langit? Bukan kayak gitu. Kita menerjemahkannya sebagai, oh Rara punya perewangan. Perewangannya itu ada di langit. Beberapa di antaranya mempengaruhi cuaca gitu. Kita menerjemahkannya itu seperti itu. Jadi kita tetap positif ya, tetap enak. Walaupun ada orang yang
menyampaikannya dengan bahasanya sendiri yang mungkin kalau orang awam tidak bisa menerima. Tapi kalau kita mau membuka pikiran, open our brain, open our mind gitu kan, maka kita bisa memahami itu dengan bahasa yang lebih sederhana. Contohnya yaitu tadi, maksudnya apa? Perewangannya Rara, sebagian ada yang di angkasa. Memang jin itu ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di angkasa. Dan itu bukan suatu hal yang aneh gitu. Kemudian lagi, ini juga bahan bulian. Rara itu punya remote gitu kan. Remote-nya yang mengontrol apa AC langit gitu kan. Itu kalau menurut Mbak Wira diterjemahkan sebagai apa? Rara itu punya mantra, punya doa-doa, yang mana ketika doa itu dipanjatkan, memang dia bisa gitu ya, dia bisa meminta gitu kan kepada Tuhannya dia, untuk apa? Untuk mempengaruhi cuaca, apakah mau dibikin terang atau mau dibikin gerimis atau mau dibikin hujan ya. Kita tuh menerjemahkannya seperti itu karena memang semua orang punya akses kepada Tuhannya masing-masing. Ya, semua bisa berdoa. Ya Tuhan minta terang, ya Tuhan minta gerimis, ya Tuhan minta hujan, itu bisa, semua orang bisa. Cuman dikabulkan apa enggak lah itu udah beda cerita. Masing-masing orang tentu tidaklah sama. Gitu loh ya. Jadi kita memikirkannya itu dengan open mind, tidak kemudian menjadikannya sebagai bahan bulian. Ya, apakah berarti Mbak Wira ini kubunya Rara? Enggak seperti itu. Bahkan Rara mungkin enggak kenal dengan saya. Saya pun kenalnya sebatas di televisi. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita berbicara spiritual dan supranatural itu semua adalah bahasa rasa. Kalau orang Jawa bilang tembung sanepan. Tembung sanepan itu adalah perlambang. Jadi kita memperlambangkan, mewakilkan kalimat-kalimat itu dengan kalimat-kalimat lain. Memang bahasa rasa itu ya seperti itu. Itulah kenapa kalau orang mengatakan orang-orang supranatural itu kayak orang gila, ya wajar karena memang semuanya adalah bahasa rasa, bahasa isyarat, bahasa perlambang. Oleh karenanya saya pribadi kurang suka ya kalau ngomong langsung dengan orang lalu ngomongin supranatural. Bahkan ketika saya diminta sekalipun ngomongin supranatural, saya menghindar. Saya bilang, wani piro konsultasi aku terkait supranatural. Pasti seperti apa, itu sebenarnya adalah ungkapan penghindaran. Dan kenapa? Karena ketika kita membicarakan supranatural tidak ya ke orang-orang yang spesifik yang paham supranatural, ya kita akan dicap gila. Kayak gitu. Paham ya? Kita kembali. Pertanyaan selanjutnya yaitu lalu bagaimana keadaan khodamnya? Sudah ya tadi ya, dia sudah lebih dekat dengan pemiliknya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang saya afirmasikan? Nah ini yang menjadi masalah. Apakah mau menjalankan tugas yang saya berikan ya? Kalau masalah apakah mau menjalankan tugas yang Anda berikan, pasti mau. Kenapa? Karena dia khodam Anda, dia khodam yang dijodohkan untuk melayani, untuk membantu Anda. Ya pasti kalau Anda perintah mau. Anda perintah apapun dia mau. Cuman apakah perintah yang Anda berikan itu bisa dilaksanakan apa enggak? Kita lihat dulu perintahnya seperti apa. Contoh, saya punya admin di sini. Ya, namanya Mbak Devi. Mbak Devi saya perintahkan apa? Terbang ke langit, ambilkan saya bulan. Ya dia mau menjalankan perintah itu, tapi dia tidak bisa atau tidak mampu menjalankan perintah itu. Paham ya? Jadi antara mau dan mampu ini harus kita pisahkan. Kalau bicara mau, tapi kalau bicara mampu, tunggu dulu. Kita lihat siapa yang kita perintah. Kayak gitu. Mbak Devi tolong ke langit ambilkan saya bulan. Saya siapkan ya, ini roketnya, ini astronotnya, ini tim yang membantu kamu, pergi ke bulan, ambilkan saya batunya bulan. Mungkin dia akan mampu, karena saya fasilitasi. Paham ya. Lagi contoh lain, ketika Anda memerintahkan seperti ini, khodam gitu kan, buat teman-teman sekantorku segan padaku. Buat teman-teman kantorku segan padaku. Tentu tidak akan semua orang di kantor Anda akan segan dengan Anda. Satu yang tidak bisa segan adalah pimpinan. Kenapa? Karena dia pimpinan Anda. Gimana mungkin dia bisa segan dengan Anda? Plus tidak ada jalannya, tidak ada jalan ceritanya. Pimpinan itu bisa segan dengan Anda. Anda siapa gitu kok disegani pimpinan? Yang kedua, senioritas.
Tidak mungkin senior-senior Anda segan dengan Anda. Kenapa? Karena tidak ketemu jalannya. Nah, ini yang saya bilang sulit di sini. Jadi kalau bicara mau, tapi mampu nggak? Itu kita lihat dengan seberapa besar jalan masuk yang Anda buat. Ikhtiar lahiriah yang Anda buat. Siapapun pemilik azimatnya, siapapun penjual azimatnya. Ini tidak hanya terbatas pada azimat-azimat buatan Mbah Wira. Kalau Anda tidak membuatkan jalan masuknya tuah, maka perintah yang Anda berikan ya mustahil untuk dilaksanakan. Kalau untuk junior Anda bisa. Itulah kenapa di sini Anda menyatakan bahwa kondisi kantor Anda sudah agak berbeda. Artinya apa? Junior Anda yang bisa dibuat segan dengan Anda, jadilah seperti yang Anda inginkan. Tapi kalau pimpinan dan senior, ini gimana Anda membuat mereka segan? Gimana caranya? Mohon maaf, Mbak Wira kasih contoh. Mbak Wira adalah staf, ya, di kantor pemerintahan itu Mbak Wira staf. Tapi sebagai staf, Mbak Wira punya dua senjata utama. Yang pertama, Mbak Wira rajin. Ya, rajin. Maksudnya gimana? Kalau ada perintah, Mbak Wira mau menjalankan. Plus, kalau ada perintah-perintah yang orang lain nggak mau, Mbak Wira mau mengerjakannya. Ya, kalau ada yang orang lain nggak mau, Mbak Wira mau. Contoh bikin SK, sulit itu. Orang lain nggak mau, Mbak Wira mau. Presentasi di depan dewan, orang lain nggak mau, Mbak Wira mau. Menghadiri rapat yang dipimpin langsung oleh bupati atau sekretaris daerah, orang lain nggak mau, Mbak Wira mau. Rapat malam hari atau overtime di luar jam kondisi hujan, orang lain nggak mau, Mbak Wira mau. Itu yang pertama, jadi rajin. Yang kedua, pinter. Mbak Wira punya otak pinter, dibekali Pentium yang pinter. Ya, Mbak Wira tidak hanya lulusan terbaik pada saat S1, tapi juga peraih ya lulus dengan predikat sangat memuaskan di S2. Mbak Wira S2. S1 negeri, S2 universitas negeri bergengsi kualitasnya terbaik nomor 3 di Indonesia. Jadi Mbak Wira pintar. Dengan berbekal rajin dan pintar, maka siapapun akan segan. Baik itu pimpinan ataupun senior, para pejabat eselon 2, eselon 3 itu segan sama Mbak Wira. Kenapa? Karena Mbak Wira rajin, yang kedua pinter. Tidak semua orang pinter itu mau. Tidak semua orang pinter itu peduli dan mau mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Ada kalanya nggak mau. Tapi kalau Mbak Wira nggak mau, kalau disuruh mau. Bahkan sekedar nganter gitu kan, ngambil konsumsi, ngambil kue, sesuatu yang bisa dilakukan oleh OB, Mbak Wira mau mengantarkan. Sesuatu yang orang lain nggak mau, Mbak Wira mau. Itu yang kedua. Ya, jadi akan ada jalan masuknya segan gitu. Oh iya, Mbak Wira memang benar masih staf, tapi dia pinter. Sehingga orang lain itu segan karena merasa butuh. Ya, sering saya itu diperintah oleh kepala bidang lain. Kenapa? Karena memang yang tahu jawabannya saya, kayak gitu. Dan yang mengerjakan tahun sebelumnya saya juga, kayak gitu. Orang lain udah nggak mau disuruh, saya mau dikerjakan. Mana yang mau dikerjakan? Dia bilang kayak gitu. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya aset yang orang lain nggak punya. Contoh, ketika ada kegiatan yang uangnya belum siap, ya, karena GU ini kalau orang-orang pemerintahan pasti paham ya, ada yang namanya GU, ganti uang. Ya, biasanya kan ganti uang itu di belakang. Tapi ada hal yang harus dibayar duluan, akhirnya pinjam uang dulu. Dan jumlahnya nggak sedikit, bisa puluhan juta sampai ratusan. Itu Mbak Wira bisa menyediakan uang itu. Kenapa? Karena Mbak Wira pengusaha. Mbak Wira punya uang lain selain gaji. Sehingga kalau ada teman pinjam dulu untuk kegiatan ini, Mbak Wira bisa memberikan. Akhirnya orang segen, pimpinan segen. Kenapa? Karena pimpinan sekalipun juga belum tentu bisa menjalani prosesi itu. Selain pinter juga punya uang yang bisa dipinjam dulu untuk menalangi kegiatan. Nah ini loh, Mbak Wira berusaha membuat jalan masuknya keseganan pada Mbak Wira itu dengan tiga sumber tadi. Nah, Anda bisa nggak melakukan itu? Kalau enggak, maka jangan minta Anda disegani oleh pimpinan, jangan minta Anda disegani oleh senior. Paham ya? Paham ya? Ini namanya afirmasi yang tidak bisa dikerjakan. Karena apa? Karena Anda nggak membuat jalan masuknya. Saya beri lagi contoh. Beberapa hari ini banyak klien yang berprofesi sebagai menawarkan jasa pasang wifi. Ya, Mbak Wira udah bilang, afirmasimu apa? Buat orang yang melihat iklan yang kamu pasang tertarik.
dengan jasa yang kamu pasang. Nah, beri jalannya masuk tuah. Dengan cara apa? Ya iklannya dipasang. Kalau kamu memberi afirmasi, buat orang yang melihat iklanku tertarik, tapi kamu nggak memasang iklan dimanapun, ya gimana mau ada orang yang tertarik? Itu namanya Anda tidak membuat jalan masuknya tuah. Ya, ini orangnya saya WA belum bales. Gimana Mas, sudah pasang iklan belum? Dijawab sudah di FB. Sekarang orang yang pasang wifi itu sudah meninggalkan FB. Rata-rata mereka bermain Instagram, TikTok. Saya sampaikan bahwa ayo belajar yuk bikin iklan di Instagram, bikin iklan di TikTok. Karena Mbak Wira sebagai praktisi supranatural pun bahkan melakukan itu gitu. Ya, bukan hanya pedagang loh ya, pedagang IT lagi. Yang Mbak Wira adalah praktisi supranatural yang melakukan itu. Marketing itu ada di ujung tombak. Jadi selalu Mbak Wira bilang adalah marketing atau konten is king, produk is queen. Ya, marketing atau konten is king, produk is queen, atau pelayanan is queen. Kalau Anda jualan barang maka produk is queen. Kalau Anda jualan jasa, jasa atau pelayanan Anda is queen. Jadi konten is king, produk atau jasa is queen. Ketika king sama queen ketemu maka jadilah cuan, jadilah uang. Nah, kalau Anda tidak membuat dua ini, king dan queen ini, maka ya sia-sia jualan Anda ya tetap akan susah gitu. Mau Anda pakai kodam satu karung sekalipun, mau Anda pakai azimat satu karung sekalipun, kalau Anda tidak membuat jalan masuknya tuah, ya sia-sia. Itu namanya afirmasi yang tidak bisa dikerjakan. Paham ya? Mbah, saya afirmasi kerezekian tapi tetap bisa masuk tuh ke rezeki, walaupun saya tidak jualan, ya tetap bisa. Tapi tentu beda hasilnya dengan orang yang menyambut datangnya tuah itu dengan membuatkan jalan. Itu sama seperti kalau Anda masuk ke hutan, yang satu dibuatkan jalan, yang satu nggak dibuatkan jalan, tentu nyampe finishnya akan lebih cepat yang dibuatkan jalan. Oh, itu udah logika sederhana itu. Ya tidak perlu dinego, tidak perlu dieyel gitu loh. Paham ya? Jadi ada ikhtiar batiniyah, ada ikhtiar lahiriah untuk apa? Menyambut sebagai jalan masuknya tuah atau sebagai jalan masuknya ikhtiar batiniyah. Ibarat Anda membuat sayur, ikhtiar batiniyahnya pakai micin, ikhtiar lahiriahnya pakai bumbu. Bumbu tok tanpa micin ya enak. Tapi kalau bumbu sudah ketemu micin, jadinya luar biasa. Bumbu tok nggak pakai micin enak. Tapi micin tok nggak pakai bumbu nggak ada rasanya. Tapi ketika bumbu sudah ketemu micin maka jadinya luar biasa gitu. Nah, ini yang saya bilang jalan masuknya tuah itu begitu. Micin boleh, tapi kasih bumbu sebagai jalan masuknya micin itu tadi. Penguat rasa apa yang mau diperkuat? Bumbu. Kalau nggak ada bumbu itu rasa apa yang dikuat? Rasa air. Kayak gitu loh ya. Paham ya? Paham ya? Nah, kodam itu seperti itu, dia butuh jalan masuk. Lagi, Anda afirmasi supaya rezeki Anda kencang, tapi profesi Anda hanya karyawan. Ini mau kencang dari mana? Bonus lemburan ya bisa, tapi artinya Anda memerlukan effort lebih untuk menyongsong masuknya rezeki itu. Ya, misal ya, Anda bekerja di jasa pasang wifi. Ketika Anda minta rezeki kencang, berarti pemasangan itu lebih banyak di bulan-bulan itu, sehingga Anda dapat lembur, sehingga Anda dapat rezeki yang lebih kayak gitu. Tapi kalau Anda pedagang, Anda minta rezeki yang banyak, artinya apa? Pembeli yang datang lebih banyak. Ya, tetap pembeli yang datang itu akan membawa pekerjaan. Tapi artinya di situ rezeki akan lebih kencang, gitu loh. Tapi andai kata Anda adalah karyawan yang tidak mau lembur, tahu kan ya? Orang yang tidak mau lembur kan ada. Jadi ya pokoknya dia masuk antara jam 7 masuk, jam 4 pulang, jam 7 masuk ya, jam 4 pulang ya sudah, lembur nggak mau. Overtime nggak mau, kerja sulit nggak mau, kerja agak berat nggak mau, nggak sesuai job desk nggak mau. Terus minta rezekinya lebih, yaitu mau lebih dari mana gitu. Nah, itu artinya afirmasi yang tidak ada jalannya. Lagi polisi, seorang polisi minta rezekinya lebih, tapi dia bukan di bagian lalu lintas. Kalau dia minta rezeki yang lebih lalu dia di bagian lalu lintas, it's okay. Mungkin bisa masuk dari suap. Tapi kalau dia tidak di lalu lintas, lalu rezeki itu mau masuk dari mana gitu. Karena uang yang masuk ke kantong dia semua berasal dari gaji dan tunjangan. Kecuali dia sambil berdagang, lah itu lain cerita. Paham ya? Jadi afirmasi-afirmasi itu bisa menemui jalan buntu, nggak menemukan jalan masuk. Kenapa? Karena hal-hal semacam itu tadi. Lagi,
Ada orang yang afirmasi pengasihan supaya disenangi oleh lawan jenis. Tapi ketika ada lawan jenis yang ngelirik saja ke dia, dia langsung menundukkan kepala, langsung dingkluk. Dia bilang saya malu mbah. Terus kalau dia memakai azimat pengasihan, menarik perhatian orang agar melihat dia, agar tertarik sama dia. Ketika orang udah melihat tapi dia malu, menunduk malu, terus gimana tuah itu mau masuk gitu. Paham ya? Jadi tuah itu akhirnya nggak menemukan jalan masuk gitu loh. Nah itulah yang terjadi pada Anda. Jadi pertanyaan Anda adalah apakah sudah sesuai ya dengan yang saya afirmasikan? Jawabannya belum. Kenapa? Karena yaitu tadi afirmasi Anda adalah afirmasi-afirmasi yang buntu. Membuat pimpinan segan, membuat senior segan. Gimana mau segan kalau Anda tidak membuatkan jalan masuknya keseganan itu? Anda adalah orang yang biasa dengan prestasi yang biasa. Bahkan orang mohon maaf cenderung tidak suka dengan Anda. Kalau Anda tidak mau berbaur, tidak mau membantu orang lain, tidak mau bersosialisasi dengan baik, ya akan sulit orang untuk bisa menerima Anda dengan baik, kayak gitu. Nah ini pahit, ya tapi harus Mbak Wira sampaikan, karena kalau nggak disampaikan terus bagaimana kan gitu. Ya, ini mohon maaf ya, siap tidaknya Anda saya kembalikan ke diri Anda sendiri. Apakah Anda mau berubah atau tidak? Silahkan. Itu urusan Anda sendiri ya. Mbak Wira tidak bisa mempengaruhi itu karena itu sudah di luar kuasanya Mbak Wira. Yang jelas di sini identitas Anda Mbak Wira samarkan ya, identitas Anda Mbak Wira tutupi. Jangan sampai kemudian nanti Anda berkomentar yang akan mengungkap identitas diri Anda ya. Tidak perlu mengomentari nanti di YouTube-nya. Ya sudah, biarkan itu menjadi misteri dan biarkan rekaman Mbak Wira ini hanya sekedar konten kayak gitu. Kalau Anda mau menanggapi sesuatu boleh tanya, boleh akan Mbak Wira jawab, tapi tetap untuk identitas diri Anda akan Mbak Wira tutupi. Kayak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi yang belum Mbak Wira jawab. Untuk power levelnya apakah ada kenaikan? Jawabannya tidak. Ini sudah sering Mbak Wira sampaikan bahwa yang namanya level power itu tidak naik. Sama seperti manusia, sering Mbak Wira sampaikan bahwa kodam itu sama seperti manusia. Ini loh yang Mbak Wira bilang bahwa Anda itu sulit untuk diterima. Kenapa? Karena Anda itu, mohon maaf loh ya, ini mohon maaf. Anda itu adalah orang yang ketika ada orang lain yang menyampaikan sesuatu, Anda kurang bisa mencerna kalimat itu dengan baik, sehingga orang mau segan dengan Anda juga ya mohon maaf agak sulit gitu ya. Jadi sudah sering Mbak Wira sampaikan bahwa yang namanya level power itu tidak naik. Memang bisa naik ya, tapi butuh waktu yang lama, bisa berpuluh-puluh tahun, bisa sampai ratusan tahun. Dan kalau Anda menunggu kodam levelnya naik, Anda keburu mati. Itulah kenapa Mbak Wira katakan bahwa kodam itu levelnya nggak bisa naik. Karena sama seperti manusia levelnya bisa naik, nggak bisa. Tapi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk latihan, untuk menaikkan level itu, kan gitu. Nah bagi kodam itu adalah butuh puluhan hingga ratusan tahun. Manusia keburu mati kalau menunggu kodam itu levelnya naik. Dan buat apa kodam itu levelnya dinaik-naikkan gitu. Karena bagi Mbak Wira yang penting adalah kita bisa memaksimalkan tuahnya, bukan mencari yang levelnya tinggi. Contoh, saya butuh sepeda motor ya, saya butuh sepeda motor untuk ke tempat kerja. Kalau bilang cepet-cepetan, Yamaha Mio sama Ducati tentu cepet Ducati, karena Ducati cc-nya lebih besar. Tapi kalau saya naik Ducati nggak bisa ngontrol dengan baik, yang ada nabrak. Yamaha Mio kalau saya bisa ngontrol dengan baik, saya bisa ngebut. Waktunya ngerem-ngerem, waktunya lampu merah bisa berhenti, waktunya ada rintangan, ada pickup di depan mengerem dadak, saya bisa menghindar. Karena saya bisa menguasai si Yamaha Mio dengan maksimal, maka saya bisa sampai tempat tujuan dengan lebih cepat. Dibanding orang yang naik Ducati tapi dia nggak bisa ngontrol. Sama level power kodam juga seperti itu. Buat apa kita mencari yang levelnya tinggi kalau kita nggak bisa ngontrol? Kita memberikan afirmasi-afirmasi tapi tidak memberikan jalan, itu fatal. Lebih baik kita naik Yamaha Mio, kita afirmasi yang ringan-ringan tapi kita buatkan jalan. Jadi seiring antara bumbu dan micinnya, bukan hanya micin doang yang dibanyakin, tapi nggak dikasih bumbu, tapi bumbu dan micin berjalan seiringan, sehingga rasa itu akan jadi maksimal, akan jadi pas. Nah ini yang butuh latihan. Makanya
selalu Mbak Wira sampaikan bahwa tuah itu bergantung pada dua hal. Yang pertama IQ pemiliknya. Kalau IQ-nya cerdas, dia akan kreatif. Kalau kreatif, dia akan menggunakan si tuah itu untuk beragam fungsi. Yang kedua adalah kreativitas. Mau nggak dia mencoba untuk hal-hal yang baru. Makanya selalu Mbak Wira bilang tuah itu tergantung IQ dan kreativitas. Mau nggak dia mencoba untuk hal-hal yang baru. Kalau dia nggak mau mencoba, mau pakai sekuat apapun ya nggak akan ada fungsinya. Lihat smartphone. Tahu ya smartphone. Paling kita pakai buat apa? Telepon, SMS, WA. Buka sosmed paling TikTok, Instagram, YouTube, Facebook sudah. Tapi kalau orang yang pinter bisa menggunakan smartphone itu apa? Fotografi. Dia bisa jual di Shutterstock dan sebagainya. Ada yang edit pakai Canva. Dia bisa bikin PowerPoint presentasi ya pakai Canva yang ada di HP. Ada lagi yang punya HP itu untuk bermain musik, aransemen musik. Itu loh yang Mbak Wira bilang bahwa pun boleh smart. Tapi kalau yang menggunakan nggak smart, maka pun yang smart itu tadi hanya dipakai untuk SMS, telepon. Seperti HP di tangan orang-orang tua, paling ya dipakai itu aja. Tapi smartphone di tangan orang yang smart, smartphone at smart people, dia akan bisa maksimal tuahnya. Ibarat Yamaha Mio tapi pinter yang menguasai, yang menggunakan. Pasti akan lebih banter tuahnya dibanding Ducati tapi orang yang nggak bisa, di tangan orang yang nggak bisa menggunakan. Paham ya? Kita semua punya smartphone, itu maksudnya pengibaratan yang tidak sulit gitu loh. Orang mencerna itu. Nah Anda ini ibaratnya ada smartphone tapi di tangan yang nggak smart people. Akhirnya ya gunanya untuk itu aja kayak gitu. Paham ya? Ini mohon maaf agak pahit ya, mohon maaf agak pahit. Kemudian ada lagi, itu saja ya untuk saran yang bisa Mbak Wira berikan. Jadi mohon maaf Mbak Wira memberikan saran ini setelah 2 hari Mbak Wira renungkan. 2 hari Mbak Wira dialog dengan khodam yang Anda miliki. Itu hasilnya seperti itu. Jadi memang Anda perlu belajar memaksimalkan penggunaan khodam. Ya yang benar belajar itu ya konsultasi ke penjualnya. Kenapa? Karena yang paling paham tentang suatu produk itu penjualnya. Tapi kalau Anda mau belajar ke Mbak Wira ya nggak apa-apa. Mbak Wira memang memberikan edukasi untuk semuanya. Ya penikmat konten setia Mbak Wira. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.